mengenai koalisi perubahan yang dibentuk oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ternyata di tanggal 25 Pak Surya Paloh dan Pak Anies masih menyepakati untuk cawapres Bapak AHY. Ternyata seminggu berikutnya dapat informasi dari media bahwa Nasdem dan Pak Anies ternyata membentuk koalisi baru bersama PKB dan Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia, kan gitu. Ya, orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama. Kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sedang menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam, kemudian kawin dengan orang lain. Iya, dalam konteks ini tentu semuanya akan diusahakan. Karena bagaimanapun juga di pasal 235 Undang-Undang Pemilu tadi menghadirkan sebuah statement imperatif yang harus dilakukan dengan segala konsekuensi. Kalau misal kemudian tidak terwujud, maka impact-nya adalah kehilangan hak untuk mengajukan capres-cawapres di pemilu atau pilpres mendatang. Maka yang bisa dilakukan oleh Partai Demokrat adalah mencoba untuk menegosiasikan ulang, termasuk juga menurunkan standar dalam proses negosiasi itu, sehingga kemudian ketemu titik ini ya, negosiasi yang kemudian bisa membuka ruang koalisi atau kompromi selanjutnya. Kader Demokrat marah ke Anies, Benika Harman ungkit penyebabnya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harman belak-belakan terkait penyebab orang-orang yang ada di belakang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY marah kepada Anies Baswedan. Dibeberkan Beni, sedikitnya ada dua hal yang membuat para kader Demokrat marah kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pertama, dia sendiri yang minta Ketua Umum Demokrat AHY jadi cawapres tertulis tangan, ujar Beni dalam cuitan Twitternya 2 September. Tambahnya, di saat yang sama diam-diam Anies mengajak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk dijadikan cawapres dan dideklarasikan lanjutnya. Lebih lanjut, kata dia, keputusan tersebut tidak pernah dibicarakan dengan pimpinan parpol yang tergabung dalam koalisi. Tidak pernah dikomunikasikan dan dibicarakan dengan pimpinan parpol koalisi lainnya, ungkapnya. Dikatakan Beni, jika ada suatu hal dalam koalisi mestinya dibicarakan dengan duduk bersama, didiskusikan dan diselesaikan. Selalu ada jalan, itu adabnya. Kedua, diam-diam Pak Anies membubarkan secara sepihak koalisi perubahan dan membentuk koalisi baru dengan melibatkan PKB tugasnya. Menurut Beni, keputusan tersebut merupakan bentuk sepihak yang dilakukan Anies dan Nasdem. Ini juga sepihak, tidak pernah bicarakan soal ini dengan Partai Demokrat. Kata pepatah, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Demokrat begitu saja dicampakkan tandasnya. Anggota Komisi 3 DPR RI itu mengutip perkataan Presiden Jokowi, tidak ada lagi ada dan kesantunan di antara sesama anak bangsa. Itu yang hilang, masuk akal jika para kader marah, kalau tidak marah malah aneh kuncinya. Sebelumnya, usai ramai Caimin menjadi wakil Anies Baswedan, SB mengatakan Anies dan Partai Nasdem tidak jujur dan amanah. Hal itu dikatakan SB menanggapi duet Anies Baswedan Caimin yang diputuskan sepihak pada 29 Agustus lalu. Dia merasa keduanya tidak jujur dan amanah karena mengingkari hal yang disepakati dan tak memegang komitmen. Di sisi lain, SB bersyukur ditikung dan ditinggalkan Partai Nasdem dan Anies saat ini. Artinya, manuver tersebut tak terjadi sehari sebelum batas pencalonan capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menurutnya, Partai Demokrat mendapat pertolongan dari Allah. Oleh sebab itu, dia meminta semua orang bersyukur. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba dikabarkan telah sepakat dan menyetujui untuk melakukan kerjasama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kesepakatan politik itu bahkan menyebut Anies Baswedan bakal diduetkan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Kabar adanya kesepakatan politik itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 KPP, Tengku Rifki Harsha, yang diumumkan melalui akun Instagram Partai Demokrat P Demokrat. Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekjen Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan situasi terkini, kata Tengku Rifki, mengawali surat berlogo Partai Demokrat tertanggal 31 Agustus yang diposting di Instagram. Dia menyebut pada 30 Agustus, Partai Demokrat mendapatkan informasi dari Sudirman Said yang menyebut Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demokrat menilai persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Saat ini, Partai Demokrat tidak lagi mendukung Anies sebagai capres. Hal itu ditegaskan Majelis Tinggi Partai Demokrat setelah menggelar rapat dalam menyikapi geger duet Anies Baswedan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin.